Pemirsa KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur beserta staf dan pihak swasta dalam operasi tangkap tangan. 4 orang yang ditangkap KPK diduga melakukan suap pengurusan alokasi dana hibah APBD Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dalam OTT KPK di Surabaya pada Rabu malam, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur berinisial STS beserta 3 orang lainnya yang merupakan staf DPRD dan pihak swasta turut diamankan. Keempat orang yang terjaring OTT telah berada di gedung KPK Kamis pagi. Mereka menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih sebelum KPK menentukan status hukumnya dalam 1 kali 24 jam. Sementara ruang kerja STS di kantor DPRD Jawa Timur kini disegel penyidik KPK. Terkait dengan tindakan tangkap tangan yang dilakukan KPK di Surabaya, perlu kami sampaikan perkembangannya. Sejauh ini KPK telah menangkap 4 orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Benar, 1 di antaranya adalah pimpinan DPRD Jawa Timur dan 3 lainnya staf ahli di DPRD dan juga pihak swasta. Keempatnya segera dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Perkembangannya tentu kami akan sampaikan nanti setelah memastikan seluruhnya selesai dilakukan pemeriksaan. Keempatnya diduga melakukan suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur. Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus, angkat bicara terkait informasi kadernya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak yang ditangkap oleh KPK. Lodewijk menjelaskan kejadian itu harus menjadi cambuk dan peringatan bagi seluruh kader Partai Golkar. Belum ada konfirmasi. Kalau saya baca di media sosial itu peristiwa tahun 2020, ya. Jadi kita nggak tahu ya, kita nggak tahu, tapi kita akan konfirmasi. Yang jelas ya kita menghargai apa yang dilakukan oleh KPK dalam rangka penegakan hukum. Ya, kita harap juga ini jadi cambuk dan peringatan buat kader-kader Golkar untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi saya terus terang kita belum tahu persis, tapi katanya ya di situ tercantum dana hibah tahun 2020. Terkait dugaan suap dana hibah APBD Jawa Timur, kita bergabung dengan Esra Ambarita yang melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam Esra, bagaimana proses pemeriksaan 4 orang yang terjaring OTT KPK hingga kini? Ya, selamat malam Jila dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami awak media masih terus berjaga ataupun masih ada di Gedung Merah Putih KPK untuk menunggu hasil pemeriksaan terhadap 4 orang yang dimana ini dilakukan operasi tangkap tangan di Surabaya, di mana keempat orang ini dirincikan oleh Kepala Pemberitaan dari KPK yakni Ali Fikri, yakni salah satu diantaranya adalah pimpinan DPRD dari Provinsi Jawa Timur yakni Sahat Simanjuntak, dan 3 orang lainnya merupakan staf ahli dan staf swasta. Namun untuk nama lengkap kemudian merinci peranan mereka ini belum dijelaskan secara lengkap karena rencananya malam hari ini akan digelar konferensi pers atau update terbaru untuk melihat ataupun menjelaskan secara lebih lengkap terkait kronologi dari penangkapan ini dan sebenarnya nanti apakah nanti ditetapkan sebagai tersangka, karena wewenang dari KPK ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan mereka apakah nanti menjadi tersangka dan bagaimana nanti untuk penyelidikannya lebih lanjut. Karena jika kami memantau sejak siang tadi ini sudah memakan waktu setidaknya 8 jam lebih. Tadi kami juga sempat menyaksikan bahwa untuk mereka atau keempat orang ini salah satunya yakni Sahat Simanjuntak sudah tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 12 yang lewat mengenakan celana panjang hitam kemudian kemeja berwarna putih dan membawa tas. Kami tidak bisa memastikan isi tas tersebut, namun tadi langsung masuk ke Gedung Merah Putih ini untuk mengikuti sejumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Dan bisa kami informasikan juga bahwa saat ini dari ruang kerja untuk pimpinan DPRD ini Provinsi Jawa Timur ini saat ini memang tengah dalam pengawasan KPK dan beberapa yang terlibat. Kami akan menginformasikan terkait apakah memang selain dari keempat orang ini masih ada orang-orang yang terlibat dalam kasus ataupun
korupsi dana hibah yang disebut ini dugaan korupsi dana hibah dari anggaran Provinsi Jawa Timur. Namun untuk berapa nominal ini belum disebutkan karena sejauh informasi yang kami dapatkan Zila dan pemirsa ini masih memerinci barang bukti berupa uang. Namun untuk barang bukti lainnya, kemudian di mana persisnya ditangkap, ini kita akan sama-sama mengupdate informasinya. Dan untuk sedikit Zila dan pemirsa bahwa kami sempat tadi memerinci untuk juga kronologi ataupun dari profil dari Saksi Simanjuntak ini, ia beberapa kali dipercaya sebagai pejabat publik di bagian DPRD dan ia berlatar belakang dari fraksi Golkar yang sudah berkecimpung di dunia politik sejak tahun 1990. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jabodetabek malam tadi berunjuk rasa di Gedung DPR RI. Masa mendesak agar pengesahan RKUHP dibatalkan. Meski telah disahkan oleh DPR pada 6 Desember pekan lalu, gelombang unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP masih terus bermunculan. Malam tadi, ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jabodetabek berunjuk rasa di Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mahasiswa membakar ban bekas tepat di depan gerbang utama gedung sebagai aksi protes. Mahasiswa menilai penerapan KUHP akan membungkam demokrasi serta membuat rakyat semakin terkekang. Melakukan mosi tidak percaya kepada pemerintah karena kenapa? Tanpa bukan landasan. Di sini contoh besarnya saja bahwa Kim itu sudah diganti oleh DPR. Jadi kita percuma jika melakukan judicial review. Makanya kita turun ke jalan untuk melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintah. Aksi menolak pengesahan Undang-Undang KUHP juga dilakukan buruh dari berbagai serikat pekerja. Mereka menggelar aksi turun ke jalan sekaligus merayakan lolosnya Partai Buruh sebagai parpol peserta pemilu 2024. Dianggap kita sudah punya partai. Aksi turun ke jalan menolak KUHP yang baru digelar ribuan buruh dari berbagai serikat buruh. Bertempat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sebagian buruh telah berkumpul untuk melakukan long march menuju Istana Negara. Aksi yang digelar kelas pekerja ini diikuti oleh berbagai elemen buruh, mulai dari buruh pabrik, kuli bangunan, pedagang asongan, sopir angkot, hingga tukang becak. Selain menolak disahkannya KUHP, buruh juga menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, upah murah, dan PHK massal. Rencananya aksi buruh ini akan diikuti oleh 15.000 buruh dari Jabodetabek dan akan menyampaikan aspirasinya di Istana Negara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.